PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Papua. Di perusahaan ini, Kelly Tabuni bekerja sebagai miner B5 selama 17 tahun. Namun, pada 1 Juli 2015, Kelly tidak hadir di tempat kerja hingga lebih dari 1 bulan tanpa izin kepada atasannya. Kelly beralasan bahwa adik kandungnya meninggal akibat perang suku antara suku Dani dan suku Mani di kampung Mimika, sehingga ia harus menjalankan prosesi adat selama hampir 1 bulan. Di sisi lain, perusahaan memandang berbeda. 6 Agustus 2015 pelanggaran dicatat. 2 surat panggilan dikirim pada tanggal 20 dan tanggal 28 Agustus 2015. Keduanya tidak dijawab berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mangkir lebih dari 5 hari tanpa keterangan sah dapat diputus hubungan kerjanya. Inilah awal perselisihan yang bergulir hampir 3 tahun. Selamat siang Saudari Kelly, kita kumpul hari ini untuk membahas ketidakhadiran Saudari dari tanggal 1 Juli sampai 6 Agustus 2015. Kami sudah 2 kali kirim surat panggilan, tetapi tidak ada respon. Bisakah Saudari dijelaskan? Saya mohon maaf Pak, saya tidak masuk karena adik saya meninggal akibat dari perang suku. Saya harus menjalankan prosesi adat selama hampir sebulan. Saya juga sudah kirim surat dari kepolisian dan surat dari kepala kampung. Kelly, kamu gak pernah lapor ke saya secara langsung ya? Padahal prosedur perusahaan itu udah jelas. Kalau ada kondisi kayak gini, harusnya melapor dulu ke divisi terkait untuk dapat rekomendasi izin. Tapi kamu gak laporin itu. Pak Kresna, tapi itu situasinya mendadak dan darurat. Jadi saya mohon untuk perusahaan mempertimbangkan kembali kondisi saya. Saya di sini sudah 17 tahun bekerja. Jadi saya minta untuk saya dikerjakan kembali. Kami memahami, tapi aturan harus ditegakkan berdasarkan pasal 16 ayat 10 PHI PT FI. Mangkir lebih dari 5 hari kerja, sanksinya yaitu PHK. Saudari bahkan sudah pernah mendapat peringatan sebelumnya dari perusahaan yaitu PHK dengan pembayaran hak sebesar 45,2 juta. Saya sudah menerima jika di PHK Pak, ini bukan situasi yang disengaja. Jadi saya mohon untuk dipertimbangkan kembali kalau saya bekerja di sini lagi. Baik, karena mungkin tidak ada kesepakatan, bipartit ini dinyatakan gagal. Risalah akan dibuat dan perselisihan akan dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja. Bipartit gagal, keduanya menandatangani risalah. 3 Maret 2016, PT FI mencatat perselisihan ke Disnaker Kabupaten Mimika. Kelly diskorsing dengan gaji tetap dibayar. Selamat pagi semuanya. Saya Siti, Mediator dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Kita lakukan mediasi antara perselisihan PHK antara PT Freeport Indonesia dan saudara Kelly Tabuni. Silakan kepada pihak dari perusahaan untuk menyampaikan posisi. Terima kasih Ibu Mediator. Tergugat sudah mangkir 37 hari berturut-turut tanpa izin resmi. 2 surat panggilan patut sudah dilayangkan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini pelanggaran berat. Perusahaan menawarkan kompensasi senilai 45,2 juta rupiah sesuai ketentuan mangkir. PHK adalah keputusan finalnya. Ibu Mediator, klien kami tidak masuk bukan karena sengaja mangkir, tetapi adik kandungnya meninggal akibat perang suku. Kami sudah menyerahkan bukti pendukung kepada pihak kepolisian. Karena itu, kami meminta agar saudara Kelly dapat bekerja kembali. Jika PHK tetap dilakukan, kami meminta hak-haknya diberikan secara layak sesuai kerjanya selama 17 tahun. Saudara Kelly, apakah saudara akan menyetujui PHK dengan kompensasi yang lebih layak? Yang saya inginkan adalah kembali bekerja, Bu. Namun, jika PHK tidak dapat dihindarkan, saya mohon untuk minta kompensasi yang jelas serta bukan hanya uang pisah saja. Apakah perusahaan bersedia menambahkan uang masa kerja atas pengabdian saudara Kelly selama 17 tahun?
Tidak bisa Ibu, berdasarkan pasal 168 ayat 3, karyawan yang dikualifikasikan mengundurkan diri hanya berhak atas uang pengganti dan uang pisah. Kami tidak bisa melebihi dari itu. Ibu mediator, kami tidak sependapat dengan pihak perusahaan karena klien kami tidak berniat meninggalkan pekerjaan, melainkan menghadapi keadaan yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kami menolak tawaran tersebut. Oke, karena tidak ada kesepakatan antara dua pihak, saya akan mengeluarkan anjuran berdasarkan prinsip kemanusiaan dan masa kerja yang panjang. Anjuran saya yaitu Kelly Tambuni dipekerjakan kembali oleh perusahaan. Maaf Ibu mediator, perusahaan menolak anjuran tersebut. Kami akan bawa perkara ini ke pengadilan hubungan industri. Tripartit gagal. Anjuran mediator keluar pada tanggal 29 Maret 2016. PT FI menolak secara resmi pada tanggal 10 April 2016. Jalan terakhir yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura. Sidang PHI dalam perkara nomor 11 garing PDT titik sus strip PHI garing 2019 garing PN titik JAP PT Freeport Indonesia melawan Kelly Tambuni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia, kami mengajukan keberatan karena masih terdapat ketidakjelasan dalam gugatan. Penggugat baik mengenai kewenangan pihak yang menggugat maupun kesesuaian antara alasan dan tuntutannya. Karena itu, kami mohon gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis telah mempelajari eksepsi tersebut berdasarkan pasal 98 ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 40 garing 2007 dan bukti P18. Wakil Presiden Direktur PT FI berwenang memberi kuasa. Gugatan pun cukup jelas. Eksepsi tergugat ditolak seluruhnya. Sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Yang mulia, kami mengajukan 23 bukti surat berupa perjanjian kerja 1999, disciplinary history tergugat dari tahun 2006 hingga tahun 2015, tiket pelanggaran, 2 surat panggilan resmi, serta PHI PT FI edisi 7 dan 10. Fakta jelas, tergugat mangkir 37 hari tanpa keterangan sah dan sudah berulang kali mendapat peringatan. Yang mulia, kami mengajukan bukti dokumen. Kami mengajukan bukti berupa surat keterangan kepolisian, surat kematian, dan identitas karyawan. Bukti ini menunjukkan bahwa tidak kehadirannya klien kami terjadi karena musibah keluarganya, bukan karena sengaja mangkir. Oleh karena itu, kami memohon agar Kelly dipekerjakan dan dipertimbangkan secara adil. Majelis telah memeriksa seluruh bukti. Bukti T1 menyatakan perang suku terjadi Agustus 2014. Sementara surat kematian T3 bertanggal 1 Juli 2015 terdapat ketidaksesuaian tanggal yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, tergugat tidak pernah melaporkan situasinya kepada atasan langsung sesuai prosedur. Dalil tergugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Mengadili. 1. Eksepsi tergugat ditolak seluruhnya. 2. Gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. 3. Tergugat terbukti melakukan pelanggaran tata tertib kerja yakni mangkir 5 hari kerja atau lebih 1 Juli hingga 6 Agustus 2015. 4. Hubungan kerja antara penggugat dan tergugat putus sejak putusan ini diucapkan. 5. Penggugat dihukum membayar hak tergugat sebesar Rp83.325.045. 6. Biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp506.000. Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan PHK sah, namun perusahaan tetap wajib memenuhi hak pekerja. Kelly Tambuni menerima uang sebesar 83,3 juta atas 17 tahun pengabdiannya.